Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Terkadang kita prihatin bercampur kasihan terhadap kaum Melayu Malaysia. Berpuluh tahun mereka mencari identitas bagi bangsa dan negaranya, tapi tidak kunjung menemukan juga. Kelemahan ini berusaha mereka tutupi dengan memamerkan kemajuan fisik dan ekonomi. Kelemahan ini mereka sembunyikan dengan bersikap sombong dan seolah-olah telah menjadi negara maju. Tapi ketika ekonomi Malaysia merosot, kaum Melayu Malaysia pun resah. Saat ekonomi sulit, semakin terlihat pula bahwa sebagian kaum Melayu Malaysia sebenarnya masih bergantung pada subsidi negara, belas kasihan negara. Masalah identitas yang jadi persoalan besar kaum Melayu Malaysia itu teramat mudah diamati oleh orang Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia tidak memiliki persoalan itu. Bangsa Indonesia telah selesai dengan rumusan mengenai bangsa, bahasa, dan kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah kukuh dan teramat kuat karena dibentuk lewat sejarah dan budaya Nusantara yang tua. Bangsa Indonesia juga digembleng oleh pengalaman dijajah, perjuangan bersama, dan bahasa yang sama. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan mengusir penjajah. Dan kami tidak membeda-bedakan kaum, suku, dan ras. Karena orang Tionghoa, Arab, dan India di Indonesia pun ikut berjuang. Bangsa Indonesia bukan hanya lahir dari perjuangan, tapi juga sebuah bangsa yang diimpikan, dicita-citakan untuk mewadahi penduduk Nusantara. Cita-cita itu telah bergelora sejak zaman pergerakan nasional di awal abad ke-19. Itulah yang membedakan dengan kaum Melayu di Malaysia. Mereka tidak memiliki cita-cita tersebut. Kalaupun punya, cita-cita mereka sebenarnya sama, yakni mendirikan negara besar di Nusantara. Artinya mereka mau bergabung dengan Indonesia. Tapi para pejuang di Malaya yang ingin bergabung dengan Indonesia itu dimusuhi oleh Sultan-Sultan Malaya. Mereka pun akhirnya ditangkap oleh British. Para pemuda Melayu yang memiliki cita-cita besar itu dihabisi oleh British pada masa darurat tanah Melayu. Yang terjadi kemudian, British memberikan kemerdekaan Malaysia kepada orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki keinginan merdeka. Sekali lagi, kemerdekaan itu dihadiahkan kepada orang-orang di Malaya yang tak mempunyai cita-cita merdeka. Jangan heran jika mereka sebenarnya tidak siap, dan orang-orang Malaysia seolah mendirikan negara tanpa konsep. Bukan hanya diberikan kemerdekaan pada tahun 1957, kaum Melayu Malaya pun dibuatkan negara yang lumayan besar, bernama Persekutuan Malaysia, setelah Inggris menyertakan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Sekali lagi, kaum Melayu yang dibuatkan negara itu sebenarnya pihak yang tidak pernah bermimpi atau bercita-cita. Tak mengherankan jika mereka kemudian meraba-raba, menentukan dasar dan identitas Malaysia. Sebab, Konstitusi Malaysia yang dibuatkan British tidaklah menggambarkan konsep negara yang utuh dan memiliki identitas yang jelas. Konstitusi hasil perundingan itu lebih sebagai kesepakatan di antara kaum yang ada di Malaysia, kaum bangsawan serta raja-raja Melayu. Kaum Melayu Malaysia sulit pula membentuk bangsa Malaysia dan membangun kebudayaan Malaysia. Kaum Melayu, kaum Cina, India, orang Sabah dan Sarawak sulit menyatukan diri menjadi bangsa Malaysia. Sebab, mereka tidak mengalami perjuangan bersama. Mereka tidak mengalami proses pembentukan bangsa lewat revolusi. Nasionalisme mereka sebatas negeri-negeri, dan terbelenggu oleh kekuasaan sultan yang pro-penjajah. Karena sulit membentuk bangsa hebat dan besar,
kaum Melayu Malaysia merumuskan identitas mereka sendiri tanpa melibatkan kaum lain. Kaum Melayu Malaysia merumuskan identitas mereka sebagai Melayu Islam. Hal ini juga sesuai dengan konstitusi mereka. Jangan heran bila bahasa Melayu pun sempat diidentikan dengan bahasa umat Islam. Bahkan kaum Melayu Malaysia juga menggunakan huruf Jawi atau aksara Arab gundul sebagai identitas mereka. Hingga sekarang pun kamus bahasa Melayu disertai dengan bacaan dalam aksara Jawi. Mungkin itulah yang menjelaskan kenapa sebagian ejaan kosakata bahasa Melayu Malaysia amat kaku, karena tampaknya disesuaikan betul dengan aksara Jawi. Terutama, kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Tapi pengislaman bahasa Melayu ini menimbulkan banyak persoalan, karena pada dasarnya sebuah bahasa tidaklah memiliki agama. Di zaman Sriwijaya, bahasa Melayu kuno justru banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta. Huruf yang digunakan pun aksara Pallawa, karena saat itu pengaruh Islam belum datang. Mungkin karena kebingungan itulah, kemudian kaum Melayu Malaysia membuat konsep baru lagi seperti Mahawangsa Melayu, serumpan serumpun, ala Melayu dan sebagainya. Mereka tidak membatasi lagi pada Melayu Islam, tapi Melayu sebagai ras atau bangsa besar. Dengan cara ini pula mereka bisa mengklaim seluruh budaya Nusantara, bahkan juga mau mengklaim bahasa Indonesia. Jadi semua hendak dimelayukan. Dengan konsep baru yang penuh tipu-tipu itulah, kaum Melayu Malaysia berusaha mengais-ngais budaya di Nusantara, mulai dari reog, kuda lumping, rendang, berbagai tarian serta lagu, dan lain-lain. Pemerintah Malaysia, profesor dan netizen Malaysia pun ikut-ikut mengais-ngais sejarah dan budaya Nusantara dengan berbagai cara. Bahkan, mereka seolah ingin mengklaim dan serba meniru apa yang ada di Indonesia. Hari Batik pun mereka meniru Indonesia. Nah, bangsa Indonesia sebetulnya tidak perlu khawatir mengenai semua itu. Selama ini profesor dan pemerintah kita terkesan diam saja. Sebab, bangsa dan negara Indonesia memang terlalu kuat dan kukuh untuk bisa diusik dan digoyahkan. Konsep Mahawangsa Melayu tidak akan bisa mengalahkan konsep bangsa Indonesia. Serumpan serumpun Melayu tidak akan bisa menggoyahkan kebudayaan Indonesia. Yang terjadi malah sebaliknya. Malaysia yang pada dasarnya banyak dihuni oleh diaspora Indonesia, justru akan semakin bingung mencari identitas. Jika tidak segera menemukan identitas diri, ujung-ujungnya Malaysia hanya menjadi semacam Indonesia kecil atau Indonesia mini. Banyak budaya yang mirip Indonesia dikembangkan di Malaysia, tapi kebanyakan tidak otentik dan skalanya juga jauh lebih kecil, serta hanya menjadi kelas 2. Begitu juga dalam soal bahasa. Semakin banyak orang Malaysia bicara bahasa Indonesia, dan menyerap kosakata bahasa Indonesia akan semakin bagus. Karena mereka sebenarnya sedang mengembangkan bahasa Indonesia dialek Malaysia, bahasa Indonesia logat Malaysia. Jadi, Malaysia akan semakin mengarah pada kenyataan pahit, yakni budaya Melayu Malaysia akan terkubur, dan sekedar akan menjadi Indonesia mini. Selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak upaya Malaysia meniru Indonesia. Malaysia berusaha meniru Indonesia lewat propaganda serumpan serumpun yang telah lama dilancarkan. Tapi pada masa Perdana Menteri Ismail Sabri amatlah kentara. Konsep Mahawangsa Melayu benar-benar hendak dipraktekkan. Karena itulah Ismail Sabri mengklaim bahasa Indonesia atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Ia juga mengklaim diaspora bangsa Indonesia sebagai diaspora Malaysia. Nah, yang menarik, di era Sabri pula Malaysia menetapkan Hari Batik, niru Indonesia yang sudah lebih dulu mempunyai Hari Batik. Yuk kita simak video berikut ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 November 2021 yang lalu bersetuju untuk memasyhurkan satu tarikh dalam bulan Disember sebagai Hari Batik Malaysia. Oke teman-teman,
Sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.